Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qoli. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Fairuz Zabadi Al-Bahai MPDI selaku dosen pengampun mata kuliah fikih ibadah kali ini. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bab mandi wajib. Sedangkan kita tahu bahwa mandi wajib itu yang pernah kita lakukan ketika semasa kita pubertas, ya. Dengan adanya laki-laki ketika mimpi basah, itu setelah mimpi basah dari mimpi tersebut ketika harus mandi wajib agar dirinya suci kembali. Lah, ketika perempuan itu ketika nifas, setelah mengeluarkan bayi ataupun melahirkan, itu keluar nifas, darah kotor, kita wajib mandi wajib. Ya, di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Sonafa Khairah dengan NIM 2221009. Terus yang kedua ada Afifah Nisfi Aulia dengan NIM 2221030, dan saya sendiri atas nama Bayu Prasetya dengan NIM 221021. Pengertian dari mandi wajib, bahwa kita tahu mandi wajib secara bahasa atau Ibnu Faris mengatakan dalam kamus, yaitu dijelaskan dalam Al-Lughah, menjelaskan bahwa janabah sendiri berarti jauh, lawan kata dari dekat. Kalau jauh itu janabah, tajanab, tapi kalau dekat itu qorib. Terus disebut jauh karena seseorang yang sedang berstatus janabah, dia sedang dalam posisi jauh. Jauh dari apa? Jauh dari kesucian. Jauh dari kesucian. Ketika orang janab atau janabah itu tidak bisa melaksanakan sholat sebelum dia mandi wajib. Tidak bisa ritual ibadah, semisal sholat, membaca Al-Quran, serta berdiam diri di dalam masjid. Sedangkan secara istilah, mandi janabah didefinisikan sebagai isti'malul ma'i tuhuru fi badani ala wajhi mahsuwa bisyurutin warukunin wa arkani, yang artinya menggunakan air yang suci pada seluruh tubuh dengan tata cara yang khusus, dengan syarat-syarat dan hukum-hukumnya. Mereka yang berarti gini loh, orang yang yang tadi janabah tadi di sekujur tubuhnya itu terkena jauh dari kata suci ataupun bersih gitu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Auliah untuk sebab-sebab mandi wajib. 1. Keluar mani. Mani adalah benda cair yang keluar dari kemaluan dengan aroma yang khas, agak amis dan mudah mengering seperti telur bila telah mengering. Dan biasanya keluarnya disertai dengan rasa nikmat dengan cara memancar. Bagaimanapun cara keluarnya, disengaja atau masturbasi atau mimpi ataupun dengan cara hubungan suami istri, semua wajib mandi. 2. Bersetubuhan. Ini adalah bahasa lain dari hubungan intim sepasang suami istri atau bukan hanya sebatas menempel, baik disertai keluarnya mani atau tidak. Yang jelas sebatas bertemunya dua kemaluan, maka kondisi itu sudah membuat seseorang mandi wajib. 3. Keluarnya haid. Haid adalah darah yang keluar dari seorang perempuan. Ini bertanda bahwa mereka sudah sampai umur. Umumnya keluarnya di usia remaja, tapi tidak sedikit walaupun masih umur setingkat kelas 4 SD
Sebagian dari mereka sudah mendapati darah haid. 4. Keluarnya nifas. Nifas adalah darah yang keluar mengiringi keluarnya bayi, juga darah yang keluar setelahnya. 5. Melahirkan. Sebagian ulama menilai bahwa mewajibkan seseorang mandi bagian dari hal yang seorang mandi, walaupun melahirkannya tidak disertai nifas. Meninggal dunia. Ini adalah kondisi terakhir yang membuat seseorang mandi wajib karena sudah meninggal dunia dan tidak mampu untuk mandi sendiri. Maka kewajiban memandikan berada di pundak mereka yang masih hidup, tentunya dengan adab-adabnya yang mungkin berbeda. 7. Masuk Islamnya kafir. Perkara Islamnya kafir ini memang menjadi perdebatan di antara para ulama, apakah mereka wajib mandi atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib itu sebagai berikut. Yang pertama, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Kemudian, membersihkan semua najis atau kotoran yang menempel pada tubuh. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, mengguyur bagian kepala hingga 3 kali dan bersamaan diucapkan niat. Niat mandi wajib yaitu sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il janabati, yang artinya aku berniat untuk mandi untuk mengangkat janabah. Atau bisa juga dengan nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, yang artinya aku berniat untuk mandi untuk mengangkat hadas besar. Tata cara yang kelima yaitu siram anggota badan sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kemudian siram anggota badan kiri sebanyak 3 kali juga. Yang keenam, gosok bagian tubuh sebanyak 3 kali, baik pada bagian depan maupun belakang. Yang terakhir, hindarkan tangan supaya tidak menyentuh bagian kemaluan. Jika kamu menyentuh atau tidak sengaja menyentuh, diharuskan untuk berwudu kembali. Mungkin cukup sekian dari kita. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kita sendiri, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah semata. Kita hanyalah hamba yang tidak bisa apa-apa kecuali dengan kehendak Allah, dengan seizin Allah. Mohon maafnya apabila ada kata tutur yang kurang teratur ataupun lain-lainnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.